lagi sama aku Riri. Kali ini aku mau bahas gimana cara penggunaan kantong ASI. Happy watching. Oke, aku mulai dari yang aku punya di sini. Ini merek Gea, kantong ASI-nya. Sebenarnya dari pertama kali aku pakai kantong ASI itu aku sudah nyobain beberapa merek kantong ASI. Dan kebetulan saat ini aku lagi nyobain yang Gea dengan kapasitas kantong 250 ml. Jadi kalian mesti tahu dulu kalau seandainya kantong ASI itu beragam, kapasitasnya mulai 100 ml sampai 250 ml, dan itu digunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi kalian sesuaikan dengan banyaknya ASI yang kalian hasilkan saat memompa. Kebetulan aku pakai yang Gea 250 ml ini. Kenapa? Karena aku lagi mau coba gimana caranya menghemat tempat penyimpanan di kulkas, karena aku kan cuma punya satu kulkas dan aku hanya pakai freezer atasnya aja. Jadi mungkin nanti kalian bisa lihat ya, posisi aku menyimpan ASI itu ketika aku pakai kapasitas yang ukuran kecil itu dia nanti akan lebih gembung gitu. Kalau seandainya aku pakai yang besar mungkin akan jadi flat dan itu akan bisa lebih banyak kapasitas penyimpanannya nanti. Dari fitur kantong ASI-nya dulu kali ya. Jadi yang pertama di sini ini ada, kalau kita buka, nah penampilannya kayak gini kantong ASI-nya. Ini ada biodatanya, ada nama, tanggal, waktu, bulan, jam berapanya. Kemudian di sebelah kanannya sini ada kapasitas ASI-nya, kita nyimpen berapa. Kanan di pojok kanan bawahnya juga ada indikator suhunya. Ini warna ungu. Kalau seandainya dia terlalu panas, biasanya warnanya akan hilang ketika kita panaskan. Juga di sini ada ziplocknya ya. Nah, ziplocknya ini ada double ziplock atas dan bawah. Ini untuk mencegah kebocoran ya. Rata-rata semua kantong ASI sekarang udah double ziplock, jadi lebih aman. Kemudian kita isi deh kayak gimana ya biodatanya. Sebentar, aku tulis dulu. Nah, di sini aku udah tulis biodata anakku. Kayaknya yang punya Gea ini nggak terlalu enak ya kalau dipakai nulis, karena pulpennya nggak terlalu nempel dan agak susah ditulisnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah merobek bagian atasnya. Tenang aja karena ini udah ada batasnya, jadi tinggal robek dengan gampang. Kemudian kita buka ziplocknya. Habis itu baru deh kita tuang. Ini hasil pompanya. Nah, kita tinggal tuang ke sini. Ini 120 tadi ya, jadi memang cuma setengahnya aja. Seperti yang tadi aku bilang, kalau seandainya aku memang lagi mau mempraktekkan gimana caranya supaya penyimpanannya itu jadi tipis kalau pas ditaruh di kulkas. Dan kalian ketika mau menutupnya itu pastikan kalau nggak ada udara yang masuk tersisa di plastik ASI-nya ini. Jadi kita harus mengeluarkan udara-udara yang ada. Cet. Ya usahakan seminimal mungkin lah udaranya ya. Selain menghindari bakteri tersimpan lama di sini, juga supaya nggak ada tekanan pas kita simpennya. Perubahan suhu di dalam freezer itu kan, kalau di botol sih jelas banget, kalau kita nyimpennya terlalu ngepas dia biasanya mencuat gitu, apa sih namanya, nah, begitulah. Nah ini kelihatan ya, sampai nggak ada udara, ini tipis. Jadi nanti ketika ditaruh di kulkas ini nggak setebal ini, jadinya rata gepeng kayak gini kalau kita menyimpannya dengan setengah kapasitas kantongnya gitu. Jadi nggak usah full. Misalnya kapasitasnya 250 tapi kita isi sampai full 250 juga, itu akan menjadikan kantong ASI-nya nanti gembung banget dan itu bakalan gak hemat tempat di kulkasnya.
Nanti aku liatin kayak gimana penyimpanan asiku di kulkas yang versi kantong menggembung gitu. Di sini aku udah dapat 2. Jadi aku udah nge-save ya, kan sekali mompa aku kisaran 200 sampai 250. Jadi aku dapat 2 kantong seperti ini. Dan nanti cara penyimpanannya kayak gini, aku didatarin pas di kulkasnya. Dia lebih hemat tempat sih. Terus tapi kalau seandainya info terbaru yang aku dapat itu, jadi sebelum kita masukkan ke freezer itu baiknya disimpan dulu di chiller. Chiller itu kulkas yang biasa. Nah, tujuannya apa? Supaya tidak ada perubahan suhu yang drastis, karena ketika ada perubahan suhu yang drastis itu akan merubah atau mempengaruhi komponen dari ASI, jadi kualitasnya menurun gitu. Tapi aku belum baca lebih lanjut lagi sih. Nah, aku mau nunjukin aja ya pura-puranya ini udah ditaruh chiller dulu dan gimana aku nyimpen di freezernya. Jadi stay tune terus. Bisa lihat kalau seandainya aku simpan setengah dari kapasitas plastik itu bisa digepengin, sedangkan yang di bawah-bawahnya itu kan full banget, jadi gembung dan makan tempat ya. Makasih banget ya Mams udah klik video aku dan nonton sampai habis. See you on my next video. Bye.